Oke, selamat sore para mahasiswa Master Track Computer Science kelas LB 08. Selamat sore. Sore Pak, sore. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Masuk ke aplikasi dari agak maksimum minimum ya atau agak ekstrim. Ini kita masuk dengan aplikasi nilai maksimum. Nilai ekstrim ya, maksimum minimum. Yang pertama adalah tentukan dua bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Tentukan dua bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Oke. Eh, Kalau mereka agak ekstrim belum dipelajari seperti di SD, SMP maupun kelas 11 atau kelas 2 SMA atau SMA, ya pasti belum bisa menyelesaikan ini dengan cara menggunakan diferensial ya. Misalnya bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian ini hasil kali ya, hasil kali. Jadi kalau jumlah 20, misalnya bilangan pertama satu, 20 jumlahnya dikurang bilangan pertama, jumlahnya kurang bilangan pertama, hasilnya bilangan kedua. Hasil kalinya 1 kali 19, 19. Kalau bilangan pertamanya 2, maka jumlahnya 20, jumlah dikurang, karena bilangan satu tambah 2 kan dengan jumlah. Sehingga bilangan kedua adalah jumlah dikurangi bilangan pertama. 20 kurang 2, 18. Hasil kalinya 2 kali 18, 36. Kalau bilangan pertamanya 3, maka bilangan kedua adalah 20 kurang 3, 17. 3 kali 17, 51. Sorry, maaf. Kalau bilangan pertamanya 4, 20 kurang jumlahnya 20 dikurang bilangan pertama 4, 16. 4 kali 16, 64. Kalau bilangan pertamanya 5, maka bilangan keduanya 20 kurang 5 adalah 15. Hasil kalinya 75. Jika bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya adalah jumlahnya 20 dikurang 6, 14. Hasil kalinya 84. Jika bilangan pertamanya 7, bilangan keduanya 20 kurang 7, 13. Hasil kalinya 91. Jika bilangan kedua, bilangan pertamanya adalah 8, maka bilangan keduanya jumlahnya 20 kurang 8 adalah 12. Maka hasil kali kedua bilangan adalah 96. Yes. 96 ini tadi 91 ya. 96. Kalau bilang pertama 9, maka bilang keduanya adalah 20 kan 9, 11. Sekalinya 99.
Jika bilang pertama 10, bilang keduanya 20 kurang 10 adalah 10 juga. 10 ke 10 adalah 100. Jadi hasil kali terbesarnya kalau kita lihat dari tabel adalah hasil kali terbesar adalah 100. Jadi bilangan pertamanya 10, keduanya 10. Ini sampai SMA kelas 2 kalau belum mempelajari tentang diferensial atau turunan atau derivatif, maka belum bisa menyelesaikan dengan menggunakan diferensial. Kita lihat ya, kita uji benar nanti. Jadi di sini kita bisa jawab ya, bilangan pertamanya sama dengan 10, bilangan kedua juga 10. Nah, sekali sebagai 10 100 terbesar ya. Ini kan terbesar ya, terbesar, termaksimum. Dan dia bilang sekali terbesar ya, ini maksimum ya. Oke. Nah, untuk soal ini kita misalkan ya solusinya dengan menggunakan diferensial. Kita misalkan bilangan pertama sama dengan X. Maka bilangan kedua berapa? Karena jumlahnya kita tahu 20, bilangan pertama tambah kedua kan 20. Bilangan pertama X misalkan. Maka bilangan kedua adalah jumlahnya 20 dikurang bilangan pertama X. Ya. Bilangan pertama X dan kedua adalah jumlah kedua bilangan dikurangi bilangan pertama X. Hasil kali. Hasil kalinya, kita cari hasil kalinya. Hasil kali misalnya HX ya. Dari nama HX sama dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua. Boleh kita kalikan sehingga HX adalah X kali 20. 20X, X kali min X kuadrat. Inilah hasil kali fungsi hasil kalinya. Maka di sini kita cari berapakah H aksen X. 20 kali X turunannya 1, X kuadrat turunannya 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 1 nah ditulis ya. 2 N kali X pangkat N min 1. Jadi 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Sehingga A aksen X-nya adalah 20 kurang 2X. Nah, untuk tahu dia maksimum dan minimum, kita periksa H double aksennya adalah 20 kita turunkan 0, min 2 kali X tunai 1. Hasilnya adalah min 2. Min 2 adalah kecil dari 0, maka di sini terjadi maksimum ya. Berarti sekali maksimum. Gitu. Cukup jelas yang ada di online? Halo? Oke. Nah, barulah kita syarat ekstrim apa tuh? Di sini karena sudah tahu maksimum, boleh Anda tulis syarat maksimum. Syarat H maksimum. Ya. Apa syarat H maksimum di sini? H itu artinya hasil kalinya adalah H asen H double sen X. Sorry, syarat ekstrim ya. Maaf. Ya, syarat ekstrim di sini adalah syarat H maksimum betul. H maksimum adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Itu syaratnya kan. Turunan pertamanya. Kalau Y, Y aksen. Kalau fungsi aksen X. Kalau Hamak ini hasilnya hasil kali maksimum. HX, turunannya H aksen X. Berapa H aksen X di sini? Aksen X di sini adalah ini.
Lalu ini H double absen X ya. H absen X adalah 20 kurang 2, 20 kurang 2X ya. 20 kurang 2X sama dengan 0. Berarti 20 adalah 2X, maka X berapa? 20 dibagi 2 adalah 10. Maka di sini Anda bisa jawab bilangan ya. Jadi bilangan pertama adalah X sama dengan 10 dan bilangan kedua ya. Bilangan kedua adalah oh ya untuk itu ada gak kadang-kadang boleh periksa dulu ya. Betul enggak dia mencapai maksimum? Boleh. Kita periksa ke turunan keduanya. Turunan keduanya. Jadi eh, turunan kedua fungsi X kita tadi sudah terjawab ya. Ya mencapai maksimum ya sudah ya berarti ya. Ini sudah terjawab nih. Ada bahasa X-nya dapat 2, min 2 kecil nol mencapai maksimum. Betul. Jadi ini tidak perlu ya. Sudah terjawab tadi, maka kita berani jawab syarat H hasil kali maksimum. Jadi bilangan pertama sama dengan X sama dengan 10 dan bilangan kedua sama dengan 20 kurang X, berarti 20 kurang 10 sama dengan 10 juga. Jadi bilangan pertama sama 10, bilangan kedua juga 10. Ada pertanyaan di sini? Halo, ini contoh aplikasinya ya. Halo, ada pertanyaan di sini? Manfaat. Oke. Kalau tidak ada, kita teruskan. Yang kedua, hati-hati ini sudah mulai sedikit kompleks dari yang tadi. Yang kedua, soalnya adalah akan dibuat tempat air, ya, akan dibuat tempat air dari kaleng. Tempat air dari kaleng, ya, dari kaleng tanpa tutup. Ada syarat sini ya, tanpa tutup. Dengan tutup lain artinya ya kan? Dengan alas, jadi dengan alas berbentuk persegi, ya. Dengan alas berbentuk persegi. Persegi itu adalah artinya bujur sangkar ya. Kata persegi itu adalah bujur sangkar. Artinya keempat sisinya sama panjang, sudut-sudutnya siku-siku semua ya. Bujur sangkar. Supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Dapat membuat air sebanyak-banyaknya. Sedangkan, ya, sedangkan luas bahan yang digunakan, luas bahan yang digunakan 400, ini given ya, sentimeter persegi, ya. Tebal bahan diabaikan, ya. Kalau di, di, dimasalahkan, itu beda aja, ya. Tebal bahan diabaikan, ini asumsinya. Ya, tebal bahannya diabaikan. Jadi kalau akan dibuat tempat air dari kaleng tanpa tutup, kaleng itu adalah berbentuk balok ya, seperti kotak gitu ya, dengan alas. Nah,
dengan alas berbentuk persegi atau busur sangkar supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Apa yang maksimum tuh? Halo? Yang dapat memuat air sebanyak-banyaknya itu apa ya? Luas atau volume? Kalau saya tanya kepada mahasiswa, kalau dapat memuat air sebanyak-banyaknya itu maksudnya volumenya maksimum atau luasnya maksimum? Belum Pak, belum. Volume, ya betul. Volumenya maksimum. Air sebanyak-banyaknya kan berarti volume kan. Kalau bahan yang terpakai seminimum mungkin, nah itu luas, luas bahan. Ya. Nah kita gambarkan sketsanya, ya, kotak ya, kotak atau balok. Ini kaleng, berarti dia berbentuk kotak, berbentuk balok lah, ya. Sebenarnya berbentuk balok, ya, berbentuk balok. Ini adalah alasnya berbentuk bujur sangkar, ya. Aduh, berbentuk bujur sangkar. Jadi ini sama rusuk ya, bukan sisi istilah lagi, dan beruang sama rusuk. Ini adalah panjang, ini lebar, ini tinggi atau ya. Misalkan ukuran, ya, ukuran kaleng, misalkan ukuran kaleng panjang sama dengan, ya, panjang sama dengan P sama dengan X, lebar, ya, ini ukuran kaleng lebar adalah L sama dengan Y, karenanya, sorry, karena dia adalah persegi atau bujur sangkar, panjang melebar sama ya, ya sama, sama ukurannya, panjang melebar sama panjang. Kemudian tingginya sama dengan T. Nah, luas, kemudian dari sini supaya dapat membuat serbanya itu volumenya dia maksimum, sedangkan luas bahan ya, tadi luas bahan yang digunakan 432 persegi, tebal bahan diabaikan. Luas kaleng tanpa tutup berarti luas alas, kaleng itu ya alas, tambah luas selimut kaleng. Selimut kaleng itu adalah dindingnya, dindingnya. Kalau kelas misalnya luas lantai tambah luas dinding, langit-langit nggak masuk, ya itu contohnya. Jadi kita tentukan yang diketahui luas apa supaya dapat sedangkan luas bahan yang digunakan 432 cm persegi, berarti luas permukaan, ya, luas permukaan kaleng, ya, luas permukaan kaleng tanpa tutup dan kurung tanpa tutup, ditutup nggak masuk ya, itu adalah luas alas tambah luas dinding, ya, tambah luas dinding, dinding kaleng misalnya, ya. Itu given sudah diketahui 432 cm persegi. Ini given. Luas alas karena alas yang berbentuk sangkar, X kali X, X pangkat 2 ya kan? X kali X. Ini X kali X. Dan luas dinding adalah keliling aras, keliling bujur sangkar 4X, 4 kali rusuk, kali tinggi. Itu diketahui given 432 cm persegi. Namanya kita tulis dulu ya. Jadi ini hasilnya X kuadrat ditambah 4XT sama dengan 432, ya. Ini alasnya bujur sangkar ya. Rusuk kali rusuk
Sedang keliling alas 4 kali rusuk, dikali tinggi menjadi luas dinding. Jadi keliling alas dikali tinggi menghasilkan keliling alas itu adalah sebagai panjang, tinggi sebagai lebar. Ya. Jadi berapakah tingginya, tinggi kaleng? Bisa kita cari sini 4xt sama dengan 432 dikurang X kuadrat. Jadi berapakah tingginya? Tingginya adalah 432 kurang X kuadrat per 4X. Inilah eh, tingginya kita hitung dalam bentuk eh, formula ya. Nah, kita hitung volume kaleng. Ya. Karena volumenya yang dapat memuat air sebanyak-banyaknya, artinya volume kalengnya maksimum. Ya. Jadi kita cari dulu volume kaleng. Sorry. Volume kaleng. Lambangnya kita buat adalah Vx, fungsi X ya. Vx adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka volume kalengnya adalah panjangnya X, lebar X, tingginya baru kita peroleh tadi, tingginya adalah 432 kurang X kuadrat per 4X ya. 432 yang sentimeter persegi tadi ya dikurang X kuadrat dibagi 4X ya. Ini ya, 432 kurang X kuadrat per 4X. Berarti ada yang kita coret di sini X-nya ya. Jadi ada X-nya bisa kita coret satu ya. Ini tinggallah apa? Px sama dengan X dikali 432 adalah 432 X min X dikali min X kuadrat min X pangkat 3 dibagi 4. Maka volumenya, fungsi volumenya adalah 432 bagi 4 adalah 108 X dikurang min 1 bagi 4 min 1/4 X pangkat 3. Inilah formula dari volumenya. Ya, ini adalah volumenya ya. Kemudian untuk dapat mencari ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya yang maksimum ya. Lalu kita cari V turunan pertama, jadi V aksen X dan turunan kedua. Pertama adalah syarat V maksimum, volumenya maksimum, dan V double aksen X adalah gunanya untuk melihat apakah benar volumenya maksimum. Ya, kalau maksimum artinya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Ya, yang kita turunkan ini 108 kali X turunannya 1 1/4 dikali X pangkat 3 turunkan N 3 X pangkat N min 1 3 kurang 1 2 sehingga V aksen X adalah 108 dikurang 1/4 kali 3 min 3/4 X kuadrat ya. Kemudian kita cari V double aksen ya. Sampai sini jelas dulu? Halo? Ada berapa orang nih? Oke. Ya, saya salin dulu. V aksen X adalah 108 dikurangi dari 3/4 ya, 3/4 X kuadrat. Maka V double aksen ini untuk mengetahui jenisnya apakah benar eh, mencapai apa maksimum, volumenya maksimum, dapat memuat air sebanyak-banyaknya itu maksimum. 108 turunkan 0 min 3/4 kosanta pengali S kuadrat turunkan ya. S kuadrat kita turunkan adalah 2
kali X pangkat 2 kurang 1, I 2X ya. Maka P dasar X adalah min 3 per 4 sama 2 bisa coret. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi ini dapat eh, V double aksen adalah ini. Dan sedangkan V aksennya yang ada di online bisa dipahami. Halo. Sama bisa. Nah, nah, baru kita masuk. Kita nggak tahu V-nya apa maksimum. Ya, kita coba. Kalau min ini udah pasti ya. X itu selalu positif. Min 32 ini maksimum. Oke, kita coba tes deh ya. Jadi syarat volume maksimum adalah V aksen X sama dengan nol. Ini memang ketentuan turunan pertamanya selalu sama dengan nol. Ya. Sehingga turunan pertamanya tadi adalah ini 108 dikurang 3 per 4 X kuadrat sama dengan nol. Jadi 108 sama dengan ini pindahkan plus 3 per 4 X kuadrat. Oh ya, tiganya bisa kita coret ya. Ini kita coret. 3 bagi 3 1. Ini bagi 3 36 ya. 108 bagi 3 36. 4 dikali 36. Jadi berapa? 4 kali 6 24. Simpan 2. 4 kali 3 12 tambah 2 144. Jadi 144 sama dengan X kuadrat. Maka X adalah akar 144. Nggak boleh min. Ukuran kaleng nggak boleh min ya. Sama dengan 12. Nah, kemudian kita tes. Benar nggak? P double aksennya kita dapat min 3 per 2X. Maka P double aksen turunan kedua volumenya adalah min 3 per 2 kali X-nya 12. Ya, hasilnya P double aksen X adalah min, dicoret nih. Bagi 2 1, ini 6, min 18. Nah, Anda tahu min 18 negatif kecil nol, maka dia mencapai maksimum. Benar ya, mencapai maksimum. Nah, baru kita jawab jadi ukuran kaleng, kaleng tambah tutup ya, adalah panjang sama dengan X, yaitu X-nya berapa tadi? 12. Ya. Ini X ya, X-nya 12. Kemudian lebar juga sama ya. Lebar juga X, ini 12, satuannya sentimeter, juga sama. Nah, berapa tingginya? Tingginya sama dengan T, menurut rumus dari T apa aslinya? T adalah 432, ya. 432 dikurang X kuadrat per 4X. 432 dikurang X kuadrat per 4X. Jadi sama dengan 432 kurang S kuadrat tadi sudah ada nih. Ini S kuadrat berapa? Tinggal lihat sini. S kuadrat adalah 144. Ya, 144. 144 dibagi 4 kali X-nya 12. Jadi ini hasilnya 12 kurang 4, 8. Ini 3 pinjam 1 tinggal 2. Di 12 kurang 4, 8. Pinjam 1, 3. 3 1, 2. Per 4 kali 12. Nah, ini bagi 4, 1 bagi 4, 72. Nah, 72 dibagi 12 adalah 6. Satuannya sentimeter. Jadi panjangnya adalah 12 cm, lebar 12 cm, tinggi 6 cm. Inilah ukuran kaleng tanpa tutup
yang dapat memuat air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya maksimum. Sedangkan luas bahan yang digunakan yang terpakai adalah 432 cm persegi. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, Ya ada Pak. tidak ada ya. 14. Nah, kemudian ada lagi yang aplikasinya pada fisika atau mekanika, ilmu, ilmu pesawat ya, bukan pesawat terbang, bukan mekanika, bukan mekanika teknik juga. Contoh lagi, sebuah titik bergerak, ya, sebuah titik bergerak menurut lintasan peluru, ya, menurut lintasan peluru dengan formula dengan formula formula ST jarak dengan waktu T adalah T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat dikurang ditambah 9T ditambah 4 satuan sentimeter. Pertanyaan pertama, doa, di manakah titik itu terletak mula-mula? Di manakah, di manakah titik itu, di manakah titik itu terletak mula-mula? Pada mula-mula kan belum jalan nih. Titiknya belum bergerak. Berarti waktu T-nya 0 ya. Berarti T-nya sama dengan 0. T sama dengan 0 dimasukkan ke rumus formula jarak yang ditempuh ya. ST itu adalah jarak yang ditempuh dengan T dengan waktu T dan second ya, detik. T pangkat 3 kurang 6T kuadrat tambah 9T tambah 4. Jadi S0 adalah ya, T-nya ganti 0, 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kuadrat tambah 9 kali 0 tambah 4. Hasilnya 0 kurang 0 tambah 0 tambah 4. Biasanya 4 sentimeter. Ya. Jelas sampai sini dulu. Halo, pertanyaan pertama. Halo, yang online. Nggak ada suara. Apa aman? Pecah suaranya ya. Baik, aman ke deh. B. Pertanyaan B adalah tentukan kecepatan titik. Tentukan kecepatan titik pada akhir detik detik kedua, pada akhir detik kedua, ketiga, dan
ke 5. Nah, kalau kita tahu formulanya adalah fungsi ST, jarak jarak yang tempuh dalam T detik adalah T pangkat 3 kurang 6T kuadrat tambah 9T tambah 4, maka kecepatan kecepatannya adalah turunan jarak terhadap waktu, atau boleh gak F aksen T sama ya. Ya, aksen T adalah apa? T pangkat 3 kita turunkan ya. T pangkat 3 kita turunkan N 3 kali T pangkat 3 kurang 1 dikurang 6T kuadrat. Jadi min 6 konstanta, T kuadrat turunkan N-nya 2, T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1 ya. Jadi T kuadrat turunkan 2T. Asalnya N kali T pangkat N min 1. Jadi N-nya 2 kali T pangkat 2 kurang 1. 1 kan di T pangkat 1. Tambah 9 kali turunan pertama dari T adalah 1. Adalah 1. 4 turunkan 0. Ya. Ini turun ke sini. Oke. Sehingga kita dapatlah formula kecepatan adalah 3T kuadrat min 6 kali 2, 12T ditambah 9. Jadi inilah, ini tadi jarak, ini adalah kecepatan. Nah, kalau ini sudah tahu, pada akhir detik kedua, berarti waktunya sudah dijalani dalam hal ini 2 detik, 2 second, maka kecepatan 2 detik adalah 3 kali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 tambah 9. Hasilnya apa? 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Min 12 tambah, min 12 kali 2, min 24 tambah 9. Hasilnya 12 tambah 9, 21. 21 kurang 24, min 3. Kecepatan satuannya sentimeter per second. Ya. Jadi min 3 sentimeter second. Berarti dia mulai dia di bawah ya. Ada naik ya. Min 3 sentimeter per detik. Kemudian pada akhir detik ketiga sama V3 adalah 3 kali T ya. 3 kali T pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 kurang 6 kali T kuadrat 3 kuadrat ditambah, oh salah, sorry. Salah lihat saya. Maaf. Kita lihat yang di atas, harusnya yang bawah yang kuning. Ya, yang kuning ya. 3 T kuadrat, 3 kuadrat kurang 12 kali T 3 tambah 9. 3 pangkat 2, 9 ke 3, 27 min 12 ke 3. 36 tambah 9. 27 tambah 9, 36 kurang 36 adalah 0. 0 cm per second. Artinya kecepatannya 0 itu berhenti ya. Berarti itu titik kita tembak berhenti di saat satu saat dia berhenti, itu T-nya 0. Ya. 0 itu artinya tidak terjadi kecepatan. Ya. Pada akhir detik kelima adalah V5 sama dengan 3 kali T kuadrat dari 5 kuadrat dikurang yang kuning ya. Min 12 kali T-nya 5 tambah 9. 5 kuadrat 25 kali 3, 75
12 kali 5 min 60 tambah 9. 75 kurang 60, 15 tambah 9, 24 cm per second. Inilah kecepatan pada akhir detik kedua, pada akhir detik ketiga, dan akhir detik kelima. Pertanyaan ke C. Ah, Pertanyaan ke C adalah percepatan ya, acceleration ya. Percepatan, percepatan pada akhir detik, pada akhir detik kedua, ketiga, dan kelima. Nah, tadi pada akhir kecepatannya tadi PT adalah 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 9. Ya. Maka kecepatan akhir detik ke T itu akselerasi percepatan percepatan diturunkan 3 kali R. T kuadrat turunannya adalah 2T, 2 kali T pangkat 2 kurang 1 min 12 kali T turunannya adalah 1. T turunannya 1, 9 turunannya 0. Ya. Ini T turunannya 1. Maka AT 3 kali 2, 6T kurang 12. Ini adalah percepatan. Maka pada akhir detik kedua, nanti T-nya sama dengan 2, ya, maka A2 adalah 6 kali 2 kurang 12. Ya. Berarti 6 kali 2, 12 kurang 12 adalah 0 cm per detik kuadrat. Ini adalah kecepatan 0 itu artinya tidak terjadi penambahan kecepatan. Berarti kecepatannya stabil, diam. Bukan diam, jalan tapi konstan, tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Jadi tidak terjadi kecepatan di sini. Kecepatannya 0, berarti tidak ada penambahan, tidak terjadi percepatan, akibatnya kecepatannya tidak tambah. Pada akhir detik ketiga, maka percepatan kendaraan itu adalah, atau ini adalah lintasan peluru 6 kali 6T, 6 kali 3 dikurang 12. 6 kali 3, 18 kurang 12 adalah 6 cm per second kuadrat. Pada akhir detik kelima, maka percepatan 5 adalah 6 kali 6T, berarti 6 kali 5 kurang 12. 6 kurang 5, 6 kali 5, 30, dikurang 12 adalah 18 cm per second kuadrat. Inilah kecepatan pada akhir detik kedua, hasilnya 0 cm per second kuadrat, tidak terjadi. Tidak ada penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan, karena kecepatannya 0. Pada akhir detik ketiga mulai meningkat
kecepatannya menjadi 6 cm per second kuadrat. Pada akhir detik kelima, kecepatannya meningkat lagi menjadi 18 cm per second kuadrat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Any question so Ada, far? Pak. Hello Ada, Pak. everybody. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau Y adalah fungsi X, maka yang pertama adalah syarat fungsi naik apa? Ada yang tahu nggak? Syarat fungsi naik. Apa syarat fungsi naik? Turunan pertama dari fungsi X-nya harus positif. Itu syaratnya. Fungsi naik. Kemudian apa syarat dari fungsi turun? Fungsi turun. Fungsi turun syaratnya apa? Ada yang tahu? Kebalikan dari naik. Kalau naiknya positif, maka di sini terjadi apa? Turunan pertamanya apa? Negatif. Jadi kalau fungsi naik turunan pertamanya positif, kalau fungsi turun turunan pertamanya kebalikan negatif. Ya, jelas? Ada yang mau tanya nih? Halo, Aman, Pak. aman. Selalu jawab aman ya. Oke. Kali ini lagi share. Kemudian ada fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Ya, ada cekung ke bawah, ada cekung ke atas. Cekung, ini ada fungsi turun dan naik ya. Fungsi naik, turun pertama fungsi X-nya positif, fungsi turun, turun pertamanya negatif. Kemudian ada fungsi cekung ke bawah, fungsi cekung ke bawah, cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah, jadi kalau kita gambarkan, cekung ke bawah itu adalah buka ya. Jadi parabolnya buka ke bawah. Ini ini disebut cekung ke bawah. Cekung ke bawah syaratnya adalah turunan pertama, turunan kedua dari fungsi X-nya negatif. Ini maksimum ya. Berarti ini mencapai maksimum ya, mencapai maksimum. Kemudian yang keempat, fungsi cekung ke atas. Ya, fungsi cekung ke atas. Cekung ke atas, buka ke atas. Ya, buka ke atas. Jadi ada eraksanya yang buka ke atas.
ya mencapai minimum. Minimum titik. Di turunan keduanya terbalik. Ini mirip dengan eh, fungsi contoh fungsi yang di atas tadi ya, agak ekstrim. Turunan kedua fungsi x-nya kalau cekung ke atas dia negatif ya. Turunan kedua fungsi x-nya adalah negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, nggak ada yang jawab. Jadi maksimum minimum itu kejadiannya kan tadi seperti satu gelombang bunyi ya. Ini maksimum puncak gunung, ini lembah dan ini namanya titik belok. Titik belok ya. Apa syarat titik belok? Syarat titik belok adalah turunan keduanya ke sama dengan nol. Turunan kedua yang sama dengan nol. Yang keduanya sama. Oke, itu masih minimum. Mungkin contoh lainnya lagi tentang fungsi naik, fungsi turun, fungsi cekung ke bawah, fungsi cekung ke atas. Ya, cekung ke bawah dan cekung ke atas. Dan, baik, diketahui fungsi X sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4. A. Tentukan interval fungsi naik dan turun. Tentukan interval itu ketidaksamaan. Agak ketidaksamaan. Tentukan interval. Tentukan interval dari fungsi naik dan turun. Dan turun. Nah, kita cari tuh yang pertamanya. Jadi kalau fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4 ya. Maka tadi apa cari ya? Olehnya. Fungsi asen X adalah apa? Sepertiga kali turunan dari ini masing-masing ini. Kalau bilangan saja itu konstan nol ya. Jadi sepertiga S pangkat 3 sepertiga kali S pangkat 3 terturunkan N 3 X pangkat N min 1 3 kurang 1 ya kan? Ya, 3 kurang 1 2 ya. N. Hmm.
3 X pangkat 3 kali kurang satu 2 kurang X kuadrat turunkan 2X. 3X turunkan 3 kali satu 4 turunkan nol. Jadi fungsi asen X adalah sepertiga kali 3 satu coret tinggal X kuadrat min 2X min 3 tambah 10. Nah ini fungsi turunan pertama dari fungsi X. Nah baru jawab sini jadi fungsi naik kapan? Oh ya ini bisa-bisa zoom. Belum selesai ya ini. Ini artinya fungsi asen X adalah X kuadrat min 2X 10 kurang 3 7. Salah hitung. Min 3. Kok datang 10 tahun di mana nih? Min 3 min 0. Berarti ini min 3. Udah ini udah dapat. Nah, ini yang fungsinya yang pertama. Nah, jawab kapan terjadi fungsi naik? Fungsi naik itu terjadi kalau turunan pertama dari fungsi X kecil, kecil dari naik besar dari nol ya, besar dari nol. Naik besar dari nol, turun kecil dari nol. Kalau titik belok sama dengan nol. Kita salin fungsi naiknya X kuadrat kurang 2X min 3 besar dari nol. Oke, guys, ulangan. Faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu. Jumlahnya min 2, nih jumlahnya min 2 hasil kalinya satu ujung kali ujung. Satu kali min 3 jumlahnya koefisien X min 2 hasil kalinya ujung kali ujung. Satu kali min 3 min 3. Berapa? 3 X plus 1, Pak. Ya, X min 3 X plus 1, Pak. X min 3 tambah satu betul. Kalau bisa yang kecil letak di depan, X tambah satu min 3. Ya nak? Kira jumlahnya min 3 tambah satu kan plus 2. Betul ya? Betul, betul. Min 3 tambah satu min 2 ya. Min 3 tambah satu min 2. Sedangkan hasil kalinya ujung kali ujung. Jadi berarti di sini tadi ini, hmm, ini berapa dari 2? 2 kali 1. 2. 2X min 3 ya. Gitu ya. Perlu pakai garis ulangan. Ini A. X tambah satu sama dengan nol. Berarti X dengan min satu. X kurang 3 sama dengan nol. Berarti X sama dengan 3. Nah, tandanya di depan X ini positif, di depan X kurung kedua positif, kali positif, positif. Letakkan paling kanan ya, ruas kanan plus, min, plus. Nah, tandanya apa? Tanda ini adalah positif, besarin nol, berarti
yang kita ambil adalah daerah positif. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah positif ini. Daerah positif, daerah positif. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Apa artinya di sini? X kecil dari min satu, sini X besar dari 3. X kecil min satu, X besar dari 3. Jelas sampai sini? Halo, Jelas, Pak, jelas. gimana? Jelas, Pak, jelas. Jelas, oke. Baik. Sekarang fungsi ini syarat fungsi naik ya. Fungsi turun sekarang. Kapan terjadi fungsi turun? Nah, itu. Fungsi turun. Fungsi turun terjadi kalau turunan utama fungsi N-nya negatif. Ya, tadi kan positif ya. Fungsi naik kalau turunan keduanya, pertamanya, turunan pertamanya positif. Fungsi turun kalau turunan keduanya negatif. Nah, dasar keduanya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3 ya. Negatif. Nah, ini bisa difaktorkan. Jadi apa? Min 2 sama jumlah. Berarti sini tadi uraiannya adalah sekalinya dulu ya. Ujung kali ujung 1 kali min 3. 1 min 1. Sorry. 1 kali min 3 ya nak. 1 kali min 3. 1 tambah min 3 ya. 1 tambah min 3 min 2 sekalinya min 3. Betul ya. Berarti sini X tambah 1 X min 3. Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0. X tambah 1 0 berarti min 1. Paling kecil ya. Kebalik boleh aja. Tapi tetap yang kecil sebelah kiri. X kurang 3 sama 0. X dengan 3. Tandanya depan X positif kali positif. Positif. Negatif. Positif. Tanda ini tanda apa? Besarin 0. Sorry, kecilin nol artinya daerah negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Berarti daerah ini. Daerah negatif adalah apa artinya ini? Ini artinya X-nya terletak antara min 1 dan 3. Ya, X terletak antara min 1 dan 3. Paham ke sini? Halo? Paham, Pak. Ya, fungsi turun sudah. Kemudian fungsi naik dan turun. Ya. Yang B-nya adalah interval fungsi cekung ke bawah dan ke atas. Interval fungsi cekung, interval fungsi cekung ke bawah, cekung ke bawah dan ke atas. Cekung, cekung ke bawah dan ke atas. Fungsi cekung ke bawah fungsi cekung ke bawah artinya gambarnya cekung ke bawah. Jadi
air aksanya itu apa? Kalau ke termometer cekung ke bawah, ini mencapai maksimum, maka syaratnya adalah turunan pertamanya negatif, ya. Turunan pertamanya negatif, cekung ke bawah. Ya, kita masukkan. Turunan pertama tadi apa? X kuadrat min 2X min 3. Sorry. Turunan kedua ya. Bukan turunan pertama, sorry. Turunan kedua ini sama dengan X kuadrat untuk tambah B tambah C. Turunan keduanya. Jadi sama dengan pelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Fungsi maksimum minimum deh. Turunan keduanya, ya, turunan keduanya negatif. Oke, ini yang cekung ke bawah. Nah, tadi kita lihat, kita belum cari ya. Kalau dari fungsi aksen X, ya, fungsi aksen X adalah berapa tadi? Fungsi aksen X-nya X kuadrat kurang 2X min 3, X kuadrat kurang 2X min 3, ya nak? 2X min 3, maka turunan keduanya adalah X kuadrat turunkan, X kuadrat turunannya apa? Nah, turunan X kuadrat adalah 2X, 2 kali X pangkat 2 kurang 1, min 2 kali 1, min 0. Maka turunan keduanya adalah 2X min 2. Ya, ini adalah turunan keduanya. Sehingga 2X min 2 kecil dari 0, 2X kecil, ini pindahkan, plus 2, ini dibagi 2, maka ini tinggal X kecil dari, kalau dibagi bilang positif, tanda ketidaksamanya tetap. Ya, nah. Ini jawabannya adalah X kecil dari 1. Ya. Nah, kapan fungsi cekung ke atas? Ini jelas nggak untuk yang B yang pertama? Fungsi cekung ke bawah. Halo? Pak, ini fungsinya masih sama yang tadi ya, Pak? Hah? Fungsinya masih Bagaimana? sama yang tadi ya, Pak? Fungsinya yang tadi sama ya, Pak? Yang mana? Yang fungsi interval naik turun. Oh, yang waktu kita pelajari tentang agak ekstrim ya sama. Dia mencapai maksimum Oh, kan? sama ya? Ya sama, sama. Oke, Cuma oke. bedanya Thank you, tadi Pak. fungsi naik turun dia. Fungsi naik, fungsi turun dia beda. Ya. Oke. Jadi ini yang berikutnya adalah fungsi cekung ke atas. Ya. Fungsi cekung ke atas. Fungsi cekung ke atas. Jadi ah, cekungnya ke atas. Jadi berarti di sini cerminnya ya, air raksanya itu. Dia mencapai minimum. Kalau minimum syaratnya apa? Turunan keduanya positif. Ya sama sama syarat yang tadi yang kita pelajari tentang agak ekstrim yang pertama kali tadi. Sama ya. Nah, turunan keduanya tadi kita udah cari berapa? Turunan keduanya 2X min 2 ya. 2X min 2 positif. Karena mencapai minimum. Maka 2X besar dari min 2 pindahkan ke kanan. Kemudian dibagi dengan bilangan positif 2. Maka tanda persamaan tetap 2X bagi 2X. 2 bagi 2, 1. Jadi inilah eh, cara di fungsi cekung ke atas. Sama yang tadi itu. Kemudian yang tanya juga titik belok. Apa syarat titik belok? Yang C adalah, ini B tadi ya. B ya, ini C. C syarat titik belok.
Syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan nol. Ya, syaratnya. Turunan keduanya sama dengan nol. Hingga yang kedua adalah 2x min 2. Yang keduanya 2x kurang 2 sama dengan nol. 2x sama dengan min 2 pindah ke kan plus 2. Dibagi 2, maka 2x bagi x. 2x bagi 2x. 2 bagi 2, 1. Jadi x sama dengan 1. Itu x-nya. Untuk y-nya, y-nya sama dengan fungsi x. Berarti soalnya. Nah, soalnya tadi di mana ada? Soal yang tadi di atas. Ini kan yang panjang. Sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 3x tambah 4. Ya. Ya, soalnya. Yaitu apa? Sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4. Pangkat 3 ya. Jadi y-nya adalah sepertiga kali x-nya adalah 1. 1 pangkat 3 kurang 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 4. Tambah 4. Maka y sama dengan sepertiga min 1 kurang 3 tambah 4. Ini 4 kurang 3 kurang 1. 0 lah. 4 kurang 3, 1. 1 kurang 1. 4 kurang 3, 1. 1 kurang 1, 0. Jadi 3 sepertiga. Maka titik, ya, titik belok titik belok nggak boleh sama dengan ya, langsung x-nya 1, y-nya sepertiga. Dah. Jadi titik belok ini x-nya 1, y-nya sepertiga. Jadi titik beloknya adalah 1,1. Jelas sampai sana? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan kah? Hah? Tidak, Pak. Ada. Nah, sekarang Anda latihan deh. Udah ya, kita latihan ya. Ini hati-hati ini eh, terbalik yang tadi itu diketahui luasnya eh, dapat diisi air sebanyak ini, terbalik ini harus saya terangkan juga ya. Soal lain lagi, masih aplikasi suatu kotak, kotaknya juga tanpa tutup, ya, tanpa tutup, ya, kotak tanpa tutup ya. Yang alasnya sama, modelnya sama, sama kaleng tadi. Yang alasnya berbentuk berbentuk bujur sangkar atau persegi ya, sama persegi atau bujur sangkar, persegi atau bujur sangkar akan dibuat dari akan dibuat akan dibuat dari selembar karton, akan dibuat dari selembar karton, ya, dan volume kotak given ya, diketahui, dan volume kotak
dan dan volume kota itu hanya diketahui berapa? 13,5 sentimeter kubik. Titik. Tentukan tentukan ukuran kota. Ya pasti kota tambah tutup ya. Diketahui tadi kan. Tentukan ukuran kota agar apa? Bahan yang digunakan, bahan yang digunakan seminim mungkin. Seminimum mungkin. Sekecil-kecil mungkin sama tuh. Sekecil-kecil mungkin. Seminimum mungkin. Ya, soalnya ini. Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi atau bentuk sangkar akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 13,5 cm kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Jadi kotaknya miring. Alasnya berbentuk bujur sangkar. Jadi berarti rusuk alasnya sama. Ini adalah panjang, lebar, tinggi, tanpa tutup ya. Ingat sekali lagi, kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Ya, ini misalkan ya, ukuran kotak, misalkan ukuran kotak, tadi kaleng ya. Misalkan ukuran kotak panjang sama dengan ya, seperti tadi gak panjang sama dengan P sama dengan X, lebar sama dengan L sama dengan Y, tinggi sama dengan T ya, panjang lebar tinggi. Nah, karena volume ya, karena volume kotaknya udah tahu volume, fungsi X-nya adalah panjang kali lebar kali tinggi sudah diketahui given 13,5 sentimeter kubik, panjangnya X, lebarnya X karena khusus sangkar, tingginya tidak tahu, tinggi tidak tahu 13,5. Jadi yang kita mau cari tingginya ya. Jadi kalau ini dikalikan ini X kali X adalah X kuadrat kali T adalah 13,5, maka T berapa? T adalah 13,5 per X kuadrat. Inilah tingginya yang kita cari. Oke. Nah, kalau tingginya sudah diketahui, nah luas kotak berapa? Ini kan dia tanya apa tadi pertanyaan sini. Dia kasih tahu akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu tiga ini. Tentukan ukuran kotak agar bahan bahan itu berarti sini luas ya. Bahan yang digunakan seminimum mungkin, seminimum atau sekecil-kecil mungkin, sekecil-kecil mungkin, seminimum mungkin. Jadi luas kotak di sini apa? Luas kotak adalah ya, luas kotak adalah luas alas
Ya karena tanpa tutup, jadi tutupnya ada dua alas ditambah luas dinding. Ya dinding kotak maksudnya, luas dinding. Ya. Jadi ini adalah Lx luas, luas alas X kali X kuadrat, enak. X kali X kuadrat. Luas dinding adalah keliling alas kali tinggi T. Ini yang kita apa mau cari ya, luasnya ini. Luasnya berapa? X kuadrat tambah 4x kali tingginya ini. Kita cari di 13,5 per X kuadrat. X pangkat 2. Nah, di sini X-nya buang satu, tinggal satu. Maka luas X-nya adalah X kuadrat ditambah 4 kali 13,5 berapa? Ini 2, 4, 3, 24, 54 ya per X. Inilah ukuran apa formula luasnya, rumusan luasnya ya. Kemudian kalau luasnya ini adalah X kuadrat ditambah berapa sih? 54 per X, per X berarti X-nya naik ke atas ya. X-nya naik ke atas jadi apa? Kalau sini. Kalau X-nya dinaikkan ke atas menjadi berapa? 54. X-nya naik ke atas X pangkat min 1. Halo. Kalau X-nya naik ke atas menjadi X pangkat min 1. Baru kita cari turunan pertamanya L aksen X adalah X kuadrat turunkan 2X. Halo. X kuadrat turunkan 2X ditambah 54 kali X pangkat min 1 turunkan min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Ya, N kali X pangkat N min 1. Ya. Sehingga L aksen X adalah 2X ditambah ya min kali plus min ya. Min 54 X pangkat min 2. Atau ini sama dengan 2X min 54 per ini X pangkat min 2-nya boleh kita turunkan ke bawah menjadi X kuadrat. Ya enggak? Seperti itu. Jadi luasnya adalah ini kan. Kalau tadi kan ini luasnya, ini eh, turunan pertama dari luas. Turunan pertama dari luas adalah ini. Untuk tahu jenisnya maksimum minimum, benar enggak dia bilang agar dapat bahan yang terpakai seminimum mungkin. Berarti luasnya minimum ya. Karena luasnya minimum, berarti sini L double Asen. Kita turunkan dari ini. Kita turunkan dari yang ini ya. Yang ini bentuknya. Kita turun lagi. Jadi apa? 2 kali X turunannya 1, 54. X pangkat min 2 turunkan. Min 2 kali X min 2 kurang 1. Ya kan? Jadi L dabasan X adalah 2 min kali min plus 54 kali 2 108 X pangkat min 3. Atau ini boleh tulis 2 ditambah X pangkat min 3-nya kita turunkan dari ke menjadi penyebut berapa tuh? 108 per X pangkat 3. Sehingga turunan keduanya dari luas sorry, adalah 2 ditambah 108 per X pangkat 3. Sampai sini jelas mencari komponen dari luas aksen X dan L luas double aksen X. Ya. Nah baru kita karena dia katakan di sini apa tadi?
Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, berarti luasnya seminimum mungkin. Jadi maka syarat syarat Lx ya luasnya Lx minimum ya agar Lx-nya minimum maka syaratnya apa? Turunan pertamanya harus sama dengan nol. Turunan pertamanya harus sama dengan nol. Turunan pertamanya berapa tadi? Ini yang kotak pertama. L asen X adalah 2X kurang 54 per S kuadrat. 2X kurang 54 per S kuadrat sama dengan nol. Ya. Nah, ini kita pindahkan yang minnya ke kanan. 2X sama dengan min ini. Min 54 ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga jadi 54 per S kuadrat. Kemudian kiri kanan boleh diseranakan. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 27. Kemudian X pangkat 2 kali silang dengan X pangkat 1. Jadi hasilnya X kuadrat kali X adalah X pangkat 3 sama dengan 27. Berapakah X? Akar 27 adalah akar 3, sorry, dari 27. Akar 3 dari 3 pangkat 3. Maka X adalah 3. Akar 3 dari 3 pangkat 3, 3 bagi 3, 1 bagi 3. Jadi X-nya 3. Nah, kita periksa, benar enggak dia mencapai, benar enggak dia mencapai minimum luasnya, ya, luasnya. Ya, kita mau tahu luasnya betul, betul enggak mencapai minimum. Kita uji di L double asen X. Berapa tadi? L double asen X-nya ini. 2 ditambah 108 per S pangkat 3. 2 ditambah 108 per X pangkat 3. Ya, nah. 2 ditambah 108. Nah, jadi L double asen X-nya adalah 2 ditambah 108 per 3 pangkat 3. L double asen X-nya 2 ditambah 108 per 27. Jadi berapa tuh? 2 ditambah 4 ya. 4 kali 7, 28. 4 kali 28, 410. Betul ya. Hasilnya 6. 6 ini, ya. 6 ini positif atau negatif? Halo, yang ada di 6 ini positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Maka dia mencapai Positif, Pak. minimum. Betul kan? Kan dia bilang Betul, Pak. seminimum mungkin. Berarti mencapai minimum. Sekecil-kecil mungkin. Baru kita jawab. Jadi kotak ukuran kotak apa? Panjang adalah X, lebar adalah X, tinggi. Nah, tingginya berapa tadi? Di atas tadi ya. Tingginya adalah 13,5 per S kuadrat. 13 tingginya T, sorry. Tinggi T 13,5 per X kuadrat. X-nya tadi berapa rupanya? 3 ya. X-nya kita dapat 3. Karena X-nya 3, ya isi sini. 3 cm. X-nya lebar juga 3 cm. Ini 13,5 dibagi 3 kuadrat. Berarti 13,5 dibagi 9. Berapa? Halo? 1,5. Betul enggak? 91, 4,5, 45, 9 ya. Sentimeter. Jadi panjangnya adalah 3 cm, lebar 3 cm,
tinggi 1,5 cm. Inilah ukuran kotak tanpa tutup tersebut. Alright? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak. Wah, hampir habis waktu. Oke. Ya, mungkin kita cukup sampai sini dulu ya. Jangan lupa di Binus Maya, di forum, dua pertemuan itu, pertemuan apa? Session 9 dan 10 ya. Sesi 9 dan sesi 10. Anda klik ya, setelah klik dijawab ya. Maka itu sudah dianggap hadir ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Sampai jumpa. Oh ya, minggu depan sudah libur. Jadi kita ketemu lagi setelah libur Lebaran ya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi yang Muslim dan selamat libur untuk semua. Sampai jumpa setelah Idul Fitri. Oke, makasih Pak. Sayonara, goodbye. Makasih, Pak. Makasih Pak Mari. Bali. Jadi, Pak. Ya.